Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini negeri kita sering tertimpa musibah. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa hikmah yang ada di balik musibah yang sering kita alami? Apakah musibah yang kita alami merupakan balasan dari Allah terhadap dosa-dosa kita? Yuk sama-sama kita simak kajiannya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Andika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan seluruh keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 6 Jakarta Permai. Dan tentu semua para pendengar tausiah pada hari ini, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah, dan yang terlebih penting berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Andika diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan yang baik di sekolah ini, yaitu mendengarkan kajian. Dan kali ini, mari bersama kita merenung dan membaca serta menganalisa tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita, khususnya peristiwa demi peristiwa yang sedang dialami oleh bangsa ini. Anak-anakku sekalian, sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Al-Alaq, yaitu Iqra. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Para ulama mengajarkan yang dibaca dua. Yang pertama, ayatul qauliyah. Yang kedua, ayatul kauniyah. Apa gerangan ayatul qauliyah? Tanda-tanda kebesaran Allah berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Seperti ini, 30 juz, 114 surah. Maka baca. Jangan pernah kita melalui hidup kita dalam sehari kecuali kita membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, bacalah kauniyah. Apa itu kauniyah? Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, atau singkatnya alam semesta. Apa itu alam semesta? Ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, atau kita kenal dengan sebutan makhluk. Nah, apa yang kemudian patut untuk kita jadikan bahan renungan pada kesempatan kali ini? Anak-anakku sekalian, para orang tua yang budiman, serta saudara-saudaraku sekalian, kita berada pada tahun 2021. Saat ini kita berada pada bulan Maret. Menurut data yang Bapak baca dari harian elektronik, yaitu kompas.com, bahwa musibah yang terjadi di negeri kita ini begitu luar biasa. Sejak awal bulan Januari hingga Maret tercatat ada 763 bencana. Ya, musibah terus berdatangan, bertubi-tubi seakan-akan tiada henti. Maka perintah Allah akan semua tragedi, baca. Analisa dengan seksama, dengan hati dan fikir yang jernih, dan ingat cara membacanya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan kehendak Allah yang menciptakan. Artinya jangan sampai kita juga salah membaca. Seperti dahulu pernah ketika terjadi tsunami di Aceh, seakan-akan semua orang ikut bicara, berargumentasi tentang apa yang difikirkan. Mulai dari ahli biologi, geografi, geologi, dan lain-lain. Sampai yang sangat disayangkan,
para dukun, paranormal pun ikut bicara. Apa yang mereka katakan? Katanya, Nyi Nyoro Kidul sedang marah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang sangat disayangkan anakku. Dalam catatan BNPB, apa itu BNPB? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi yang dicatat pasti peristiwa atau kejadian-kejadian alam yang besar, yang skalanya nasional. Kalau mungkin ada teman kita jatuh dari sepeda, ya tidak dicatat di BNPB. Yang dicatat hanya skala nasional. Ada lebih kurang 337 angin puting beliung, 186 tanah longsor, kemudian 144 banjir, dan barangkali sudah ada update yang terbaru. 763 bukan peristiwa yang sedikit, yang besar. Bahkan Allah memerintahkan kita satu musibah saja untuk kita baca. Baik, bagaimana cara membaca musibah ini? Tentu buka Al-Quran. Ya, buka Al-Quran. Nanti tolong dibuka Al-Quran pada Quran surah Asy-Syura, yaitu surah ke-42. Di ayat 30 Allah berfirman demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, anak sekalian, boleh kalian cermati ayat tersebut. Dan kita coba untuk menggali ini dengan bahasa yang sederhana dan ringkas. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah suatu musibah menimpa kepada kalian, kata Allah, pencipta alam semesta. Tidak ada satu musibah apapun itu, mulai dari jatuh dari sepeda, motor, mobil, sampai COVID-19 dan juga 763 bencana tadi, melainkan itu semua, kata Allah, fafima kasabat aidikum. Itu disebabkan karena dosa yang kalian lakukan. Kemudian masih di ayat itu Allah menutup dengan kalimat yang luar biasa mengagumkan. Apa kata Allah? Wa ya'fu an katsir. Allah lebih banyak memaafkan dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Artinya gini, sadar atau tidak, sesungguhnya dosa kita jauh lebih banyak daripada balasan itu sendiri. Andaikan kita berpikir jernih sederhana seperti ini, kira-kira dosa yang sudah dilakukan oleh mata kita ini banyak atau sedikit? Bukan dalam hitungan bulan, bahkan dalam sehari saja berapa banyak dosa yang kita lakukan lewat mata, lisan, kaki, tangan. Katakan dosa itu dilakukan oleh kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Apakah kemudian Allah memberikan sakit mata kepada kita setiap hari? Tidak. Seminggu sekali? Juga tidak. Sebulan sekali? Belum tentu. Bahkan setahun sekalipun belum tentu. Lihat betapa Allah sangat baik terhadap kita. Mungkin kita berbuat dosa dengan mata ini bertahun-tahun, berbuat dosa dengan lisan ini bertahun-tahun, tapi mungkin Allah juga membalasnya setahun sekali. Kita diberi sariawan, setahun sekali kita diberikan sakit mata, belekan misalnya, atau bahkan mungkin 2 tahun, 3 tahun. Sekarang tanya kembali, seandainya Allah itu menghukum kita sesuai dengan ukuran dosa kita sendiri, kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Andaikan dosa yang ada di mata dibalas sesuai dengan ukuran dosa mata, apakah mata kita kemudian buta? Andaikan semua dosa yang ada di mulut dibalas oleh Allah semuanya, apakah mungkin kita bisu?
Ternyata jawabannya pun ada di Al-Quran. Apa kata Quran? Ya, kalian buka Quran surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Surah keberapa itu? Surah ke-16. Mudah ya. Surah ke-16 ayat ke-61. Ya, kalian buka. Apa kata Allah di sana? Allah berfirman, "Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Kata Allah, sekiranya Allah menghukum manusia sesuai dengan ukuran kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah. Bukan cuman buta dan tuli, bukan cuman lumpuh dan tak bisa berbuat apa-apa. Tapi kata Allah, ma taraka 'alaiha min dabbah. Tidak ada satu makhluk pun lagi yang hidup di bumi ini. Andaikan Allah menghukum kita sesuai dengan ukuran dosa kita, maka dunia ini sudah tak ada. Mungkin gara-gara dosa sekian banyak manusia, dalam 1 jam saja sudah cukup membuat Allah menghadirkan gempa di semua daerah, jika Allah membalas sesuai dengan ukuran dosa. Tapi tidak. Allah tidak membalas semuanya. Allah hanya membalas sebagian kecilnya. Dan sebagian besar dari dosa itu diampuni Allah, dimaafkan Allah. Dan yang sedikit pun itu tidak langsung dihukum. Kata Quran surah An-Nahl ayat 61 itu dikatakan, "Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma." Tapi Allah tangguhkan hukuman tersebut sampai batas yang ditentukannya. Mungkin di antara hikmahnya agar manusia itu bertaubat sehingga Allah tidak jadi menghukum. Atau justru sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia dibiarkan oleh Allah agar kemudian nanti mendapatkan hukuman yang begitu berat. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Qarun yang minta bertambah hartanya, terus diberi oleh Allah. Hingga kemudian Allah menghinakan Qarun beserta dengan hartanya, ditenggelamkan di atas bumi. Namun ingat, dalam ayat ini juga, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah Allah bermaksud untuk menghukum, tidak akan ada yang bisa memajukan dan mengakhirkan walaupun sesaat. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat ini sudah cukup untuk kita segera sadar betapa kita tidak usah terlalu pede bahwa ini adalah ujian. Untuk tahapan awal, mari segera sadar ini adalah sebuah kesalahan yang harus kita evaluasi. Kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi lebih banyaklah kita mengevaluasi diri kalau kita ingin ketemu dengan solusi. Anak-anakku sekalian, Allah kemudian menawarkan tentang solusi atas bencana. Di antaranya di At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun itu surah ke-64 pada ayat 11. Allah menyatakan dengan tegas bahasa kasihnya, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah menimpa kepada kalian kecuali itu semua terjadi atas izin Allah. Dan siapa yang tertimpa musibah, dengarkan ini, wa may yu'min billah, siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka dia akan diberikan petunjuk untuk keluar dari petaka, bencana, musibah dan segala hal yang tidak menyenangkan di hatinya. Ya, beriman, kuncinya beriman. Dengan sungguh-sungguh imannya. Sebab wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu tentang segala sesuatu. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Sebagai penutup, ringkasan pada hari ini kita bisa lihat pada surah An-Nisa, surat keempat di ayat 147, di mana Allah berfirman,
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang budiman, secara mudah kita bisa artikan begini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Untuk apa Allah menyiksa kalian? Untuk apa Allah memberikan azab kepada kalian? In syakartum, apabila engkau sudah bersyukur kepada Allah. Wa amantum, dan engkau sudah beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran alima, bukankah Allah itu zat yang pandai berterima kasih? Dan Dia Maha mengetahui betul-betul siapa yang bersyukur dan beriman kepadanya. Anak-anakku sekalian, syukur dan iman ini kunci jika kita ingin selamat daripada azab ataupun bencana ataupun siksa. Syukur. Kita juga tahu di Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmat-nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kemudian kufur maka dia akan mendapatkan azab, dan azab Allah adalah azab yang pedih. Anak-anakku sekalian, kita harus benar-benar meyakini Al-Quran kitab suci kita. Betapa Allah sangat mencintai dan menjaga kita agar kita selamat dari semua bencana. Maka lakukan pertama, tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kedua, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau ditanya apakah syukur itu? Syukur itu adalah al-wara' min maharimillah. Kita menjaga apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, tidak untuk mendurhakainya. Mata yang bersyukur adalah mata yang suka membaca Al-Quran, membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Mulut yang bersyukur, mulut yang kemudian merindukan zikir, yang menikmati bagaimana ia ketika bertilawah. Kaki, tangan yang bersyukur adalah kaki dan tangan yang sangat senang dengan air basuhan, air wudhu, dan dapat mudah ia gunakan untuk sujud ruku kepada Allah. Sebaliknya, mata yang tak bersyukur adalah mata yang berat untuk baca Quran, namun mata yang begitu betah ketika dipakai untuk maksiat atau melakukan hal yang sia-sia. Demikian lisan yang tak bersyukur, lisan yang pandai berghibah, lisan yang pandai memfitnah, asik membicarakan aib orang, itu bukan lisan yang bersyukur. Maka jadilah kita bersama-sama orang yang berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita dari berbagai macam bala dan musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mari bersama kita niatkan untuk kita mengamalkan apa yang kita dengar pada hari ini. Tingkatkan rasa syukur dan tingkatkan keimanan kita kepada Allah taala. Semoga Allah melindungi kita, keluarga besar kita, khususnya SMP Islam Al-Azhar Menjaga Permai, dari berbagai macam bala dan musibah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya kajian dari Bapak Ustadz Andika. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Baik, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.